Halo teman-teman, selamat datang di Pencipta Jenius. Hari ini kita memiliki 3 penemuan yang harus dilakukan, dan aku sangat bersemangat untuk menunjukkan kepada kamu yang terakhir. Meskipun cepat, aku akan memberimu banyak kesenangan. Ya setidaknya aku cukup terhibur. Begitu kita menembus lubang ditutup dengan besi solder, ambil strip tipis busa dan potong menjadi 2 memanjang. Rekatkan salah satu potongan tipis busa di sekitar tutup dengan sedikit lem super. Ini akan membantu meredam pukulan berkat sifat spons dari bahan ini. Dengan cara osmosis kita akan mereplikasi langkah sebelumnya dengan tutup lainnya. Sebenarnya bahkan aku tidak tahu apa itu osmosis. Untuk mesin mainan ini, kita akan menempelkan kedua tutup ke poros dan mengoleskan banyak lem untuk mengencangkannya di tempatnya. Aku tahu di luar sana sudah sedingin kutub utara, tapi berusahalah untuk makan beberapa es krim karena kita perlu beberapa stick untuk membuat penemuan ini. Jangan takut terkena sedikit hipotermia. Tidak apa-apa. Tambahkan lem ke struktur tongkat kecil dan tempelkan batang kayu ini. Keluarkan sedotan dari gelas jusmu dan periksa apakah sudah pas dengan batangnya sebelum kamu mulai memotong. Ambil papan kayu kecil dan rekatkan di atasnya. Letakkan lem super di antara batang kayu dan papan kecil. Lalu rekatkan motor ke sedotan. Yang Julio edit sangat cepat hari ini. Ayo pilih, cepat atau lambat. Kita tidak bisa seenaknya beradaptasi dengan apa yang diinginkan pria itu. Tekuk ujung penjepit kertas ke atas dan buka. Buat bentuk aneh ini akan kita tempelkan ke mesin dengan bahan lengket favorit kita. Teman elastis kita akan sangat penting untuk penemuan ini. Jadi ambil satu warna pilihanmu dan pasangkan dari klip ke poros kecil yang menonjol dari bagian belakang motor. Ambil sebungkus tusuk gigi dari restoran favoritmu. Keluarkan satu, potong kedua ujungnya dengan tang potong dan masukkan ke dalam lubang kecil di motor. Sehingga saat kamu menarik karet gelang akan kencang. Lihat betapa indah efek pantulan yang telah kita capai. Penemuan berikut ini menggetarkan. Kita perlu menggunakan salah satu raket ini untuk bermain tenis dengan lalat dan nyamuk juga sih. Kamu juga membutuhkan kotak obeng mini. Mari kita keluarkan obeng yang biasa aku tandai dengan selotip untuk membantuku mengenalinya dengan lebih baik. Pasang salah satu magnet kecil melingkar ini untuk memberinya kekuatan magnet teman baik kita, yang adalah menarik sampah logam. Lepaskan skrup yang menahan pegangan raket di tempatnya satu persatu. Seperti yang kamu lihat di layar, buka dan periksa bagian dalamnya. Hampir sampai. Satu skrup kecil lagi dan kita akan siap. Apakah benar-benar perlu untuk menunjukkan bagaimana kita melepas setiap skrup? Nah, setelah langkah yang memakan waktu ini, akhirnya kita bisa memisahkan pegangan menjadi 2. Memiliki sistem kelistrikan yang cukup sederhana, aku jadi membayangkan rangkaian yang sulit. Kita akan mulai membongkar kepala raket dengan melepas setiap bagian plastik dan memisahkannya dari logam yang akan sangat berguna. Potong kabel yang terpasang pada kisi logam dan susun satu di atas yang lainnya. Saat kita menguji pengoperasian sirkuit listrik, kita akan melakukannya dengan menambahkan 2 sumber daya berbentuk tabung, yaitu sepasang baterai A2. Letakkan di kompartemen pegangan dan tekan tombol untuk melihat apakah ada percikan kecil yang keluar. Setelah lulus uji kualitas, taruh ke samping sejenak untuk menyiapkan pelet penekan, yang dengannya perangkap serangga kita akan diaktifkan. Sekarang mari kita ambil aluminium foil dari dapur dan dengan cutter potong dan pisahkan. Kita tidak akan menggunakan penggaris ini untuk mendapatkan luas persegi panjang seperti di sekolah dasar. Itu akan lebih seperti pisau yang akan memotong aluminium menjadi 2. Bukankah kamu dulu bermain dengan mereka sebagai pedang? Setelah kita selesai melipat aluminium, ukur lebar salah satu persegi panjang pada batang kayu tipis untuk memotong ukuran yang kita perlukan. Setelah kita memiliki 4 batang yang sama, ambil lem super favoritmu dan mulai oleskan pada 3 sisi persegi panjang aluminium untuk memasang batang kayu yang akan menopang peletakan kanan kita. Untuk memastikan mereka menempel sempurna, taruh sedikit lagi pada stick yang sudah direkatkan sebelum dengan hati-hati meletakkan lembaran aluminium foil kedua di atasnya. Setelah kering, pastikan ukuran lubangnya tepat sebelum kita menandai setiap sisi dengan spidol permanen. Gambarlah tanda plus dan di sisi lain tanda minus yang mewakili kutub positif dan negatif. Aku bahkan memberi kalian pelajaran fisika. Ini adalah stick es krim yang selalu muncul di video kita. Aku tidak menyangka kalian akan menyukainya.
Tapi kamu bahkan mengeluh padaku di kolom komentar setiap kali aku tidak menggunakannya untuk sesuatu. Seperti halnya batang kayu, ukur lebar plat penekan pada salah satu batang es krim, lalu potong kedua bagian tersebut dengan bantuan gergaji bundar kita yang kuat. Beberapa orang di kolom komentar mengatakan bahwa terlalu sulit untuk mendapatkan bahan dan alat untuk membuat penemuan ini. Benarkah? 80% bahan kita kan stik es krim. Sederhana sekali tahu. Kalian semua mau yang mudah, bukan seperti aku meminta cakar Velociraptor. Setelah mengeluh, tandai ukuran yang diperlukan pada stik es krim menggunakan kisi logam. Kemudian kita akan menggunakan lem super untuk merekatkan papan kayu. Sementara itu, seperti kata ibuku yang kupikirkan hanya makanan, aku penasaran ingin bertanya, makanan apa yang paling khas di daerahmu? Di sini sih nasi Padang. Sekarang aku yakin kamu akan tahu negara apa yang aku bicarakan. Ambil kisi-kisi logam dan lipat seperti taco. Pastikan bentuknya tetap seperti ini saat kamu mengoleskan lem panas di tepinya. Rekatkan ke struktur dan ambil stik es krim lainnya dan tempelkan secara vertikal seperti yang kamu lihat di layar. Pada potongan kecil tongkat ini, kita akan mengoleskan beberapa lem super sehingga kita bisa menempelkan dua paku di dekat ujung yang bulat. Kemudian sambungkan kabel putih dan hijau dari sistem kelistrikan. Oleskan lem untuk mengencangkan sambungan dan seluruh bagian pada tempatnya. Kelihatannya berbahaya dan menyeramkan. Pisahkan kabel dari saklar lama dengan menarik atau memotongnya. Pasang kembali kabel melalui kisi-kisi, pastikan ujungnya bersentuhan dengan plat penekan. Oleskan lem di tepi kisi kedua sisi dan potong beberapa selotip besar. Kita akan merekatkan ini ke grid dan kemudian menambahkan potongan logam kedua. Potong selotip yang menonjol dan tempelkan lebih banyak lem instan di atasnya untuk melanjutkan apa yang kita bicarakan beberapa saat yang lalu. Kamu tahu, aku sedikit ketakutan. Jadi terpikir oleh aku bahwa ini bisa digunakan untuk melindungi rumahku dari penjahat. Hubungkan kabel amplifier ke masing-masing grid dan ambil klip baterai. Hubungkan kabel merahnya ke kabel merah dari penguat tegangan dengan memutar untaiannya menjadi satu. Kemudian kabel hijau akan direkatkan di bawah aluminium foil seperti yang ditunjukkan dalam video. Saatnya menghubungkan sumber listrik ke perangkap hama hebat kita. Rekatkan komponen di atas struktur dan tutup kotak sirkuit. Semua sudah siap. Perangkat paling efisien untuk tikus atau apapun yang masuk ke dalamnya sudah siap. Ketika penjahat memasuki perangkap dan menginjak plat tekanan, arus 9000 volt akan melewati tubuhnya dan mengubahnya menjadi gosong. Oh, yes! Kita telah mencapai penemuan terakhir dan paling menarik hari ini. Setidaknya untukku. Pertama, buat lubang kecil di tengah tutup botol air dengan besi solder. Singkirkan tutup kecil ini sejenak dan lanjutkan tugas alat tajam untuk melepaskan label dari karton jus dengan cutter berbahaya ini. Potong potongan sepanjang-panjangnya sehingga bisa dilepas tanpa kesulitan. Dengan spidol merah, kita akan menandai bentuk baling-baling kuat yang akan mengangkat helikopter Apache kita dalam penerbangan. Kamu akan lihat betapa kerennya itu. Setelah kita memiliki rencana untuk baling-baling yang kita miliki, kita akan melanjutkan untuk memotong bagian bawah wadah dan kemudian bagian atas dengan teknik karate tingkat lanjutan yang diajarkan teman baikku, Jackie Chan. Ambil gunting kecil untuk memotong sisa baling-baling mengikuti garis desain. Karena aku terlalu malas untuk memotong baling-baling yang lain, aku akan mengalihkannya dengan sedikit trik sulap. Aku juga akan mendapatkan stik es krim seperti yang aku gunakan untuk merakitnya. Oleskan lem super ke bagian tengah tongkat dan pasang bilah baling-baling di setiap sisinya. Bawa bor multiguna mini ke tempat kejadian dan bor baling-baling tepat di tengahnya. Dengan menusuk baling-baling, tambahkan stik es krim tepat di atas bilahnya. Pastikan ada slot kosong di tengahnya. Ambil klip kertas berukuran sedang dan buka bagian pertama. Bahkan aku cemas tentang transisi ini. Ambil beberapa bola plastik dan masukkan ke klip yang baru kita buka diikuti oleh baling-balingnya. Dengan pinset, tekuk ujung yang menonjol di satu sisi dan selesaikan sisa lipatannya. Tambahkan tutup yang kita tusuk di awal, lalu cangkir sekali pakai. Yang kamu butuhkan sekarang adalah sistem berputar untuk baling-baling dan kamu akan dapat menerbangkan mainan barumu. Ambil sepasang karet gelang yang akan kita satukan dan gandakan untuk menghasilkan lebih banyak tegangan. Letakkan di dalam cangkir plastik dengan menempelkannya ke kawat logam. Masukkan stik es krim lainnya melalui lubang. Ciptaan ini tidak hanya akan menambah ketegangan, tetapi juga memungkinkan kita untuk memutarnya. Singkirkan bagian stik es krim menonjol. Dan jika kamu salah satu orang-orang yang menyukai desain yang lebih gila dan mencolok,
buat beberapa bila lagi yang akan kita rekatkan di sisi helikopter. Aku ragu mereka akan bantumu terbang lebih baik, tapi mereka tampak hebat. Beli sikat batang kayu dan ambil beberapa karena itu akan bantu kita memperbaiki struktur penemuan kita. Oleskan lem super ke seluruh panjang setiap batang kayu dan tempelkan ke bagian dalam cangkir. Kita siap untuk misi Jenderal Kevin. Kita sedang dalam perjalanan. Ini adalah penemuan hari ini. Lihat channelku jika kamu ingin mempelajari cara membuat penemuan yang lebih menakjubkan dan sederhana. Selain itu, berikut ada 2 video tentang penemuan hebat lainnya, dan di sini kamu dapat subscribe channelku agar tidak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih banyak telah bergabung denganku dalam video tutorial ini. Sampai jumpa lagi.